Halo, assalamualaikum. Selamat berjumpa kembali dalam channel Diana Widi Rahmawati pada hari ini. Tapi sebelum saya memulai, terlebih dahulu dan kerendahan hati saya meminta pada semuanya untuk bersedia untuk membunyikan lonceng, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan membahas berkenaan dengan isu-isu kurikulum. Ini dalam hubungannya dengan mata kuliah yang sedang saya ambil, yaitu analisis kurikulum dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pembahasan saat ini berkenaan dengan bagaimana isu kurikulum saat ini dan seperti apa isu kurikulum. Baik, untuk kesempatan pertama yaitu pada isu kurikulum saat ini. Yang pertama kali adalah tentang proses pembelajaran yang harus diubah dari model sekolah konvensional ke sekolah masa depan. Pada sekolah konvensional, di mana sekolah konvensional mengenal materi ajar atau konten. Selama ini materi ajar atau konten di proses pendidik mengajar dan proses belajar peserta didik. Jadi materinya itu akan berkembang. Ya, dari dua hal itu akan dikembangkan kembali dengan melihat situasi kondisi yang berlaku saat ini. Kemudian yang kedua, kita mengetahui selama ini di mana teacher center atau pendidik itu hanya berpusat kepada pendidik saja. Ya, tapi semenjak adanya pandemi beberapa waktu yang lalu, peran orang tua berpengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan putra-putrinya, di mana kebanyakan dari para peserta didik itu belajar atau melakukan pembelajaran dari rumah, sehingga memerlukan peran atau bantuan dari orang tuanya untuk membantu proses pendidikan atau kelancaran dari proses pendidikan dari putra-putrinya. Yang ketiga, di mana selama ini yang kita tahu pendidik itu tidak bertindak sebagai fasilitator pendidik, sebagai pembimbing, pengarah, pemotivasi peserta didik agar anak didik dapat belajar secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya secara penuh. Dan yang akan kita rubah adalah sebaliknya, di mana pendidik bertindak sebagai fasilitator pendidik, atau what student does know what teacher does, ya. Kemudian juga sebagai pembimbing, pengarah, pemotivasi peserta didik agar anak didik dapat belajar secara aktif dalam mengembangkan potensi dirinya secara penuh. Baik, jadi dapat kita simpulkan bahwa isu kurikulum saat ini menyangkut pendidikan bagi yang pertama sekali adalah anak berkebutuhan khusus. Mengapa? Dikarenakan perlakuan terhadap anak berkebutuhan khusus itu berbeda dengan anak yang tumbuh secara normal atau yang biasa. Karena pada anak berkebutuhan khusus itu memang mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat khusus yang memang harus lebih intens atau lebih fokus dalam kita memperlakukannya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan seks. Pada zaman perkembangan saat ini, pendidikan seks itu bukanlah suatu hal yang tabu, karena menyangkut juga beberapa mata pelajaran ataupun pengetahuan yang menyangkut dengan reproduksi manusia seperti biologi, dan juga ada yang menyangkut mungkin kimia dan sebagainya, sehingga memerlukan pendidikan seks yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga yaitu pendidikan multibudaya. Mengapa pendidikan multibudaya diperlukan? Karena pendidikan multibudaya itu adalah dimana seperti Indonesia yang banyak etnis, banyak kebudayaan, tentu akan beda perlakuannya antara suku satu dengan suku lainnya. Sehingga untuk mempersatukannya kita harus juga bisa bersifat toleransi, dan sifat toleransi itu bisa kita lakukan jikalau kita mempunyai pengetahuan berkenaan dengan sikap, sifat, watak suatu suku dan bisa akhirnya menyelaraskannya agar kita dapat berjalan secara berdampingan.
Bagi sekolah seperti apa yang mereka inginkan, antara lain yaitu pertama sekali adalah ketersediaan dari tenaga pendidik. Dalam hal ini tenaga pendidik adalah guru. Guru-guru yang mereka harapkan adalah guru-guru yang qualified atau guru-guru yang mempunyai suatu pendidikan yang cukup baik sehingga dapat membagi ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh guru-gurunya kepada siswa-siswinya. Yang kedua adalah ruang kelas. Ruang kelas yang rapi dan nyaman itu mendukung proses pembelajaran lebih baik. Yang ketiga adalah laboratorium, sehingga mereka bisa melakukan suatu penelitian di dalamnya sehingga mendapatkan perkembangan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat yaitu perpustakaan. Otomatis mereka berharap agar mendapatkan ilmu-ilmu tambahan lain dari buku-buku yang berada di perpustakaan. Yang kelima yaitu pelayanan yang terbaik yang diberikan oleh sekolah. Berikutnya yaitu internet, di mana dengan zaman yang semakin maju dituntut adanya pengembangan dari internet agar bisa menjangkau siswa-siswinya sehingga dapat mendapatkan pengetahuan yang bisa menutupi dari pengetahuan yang sudah disampaikan oleh guru-gurunya atau dapat menambah pengetahuan-pengetahuan lain yang dibutuhkan oleh siswa-siswinya. Pada isu kurikulum yang terakhir yaitu suasana sosial dan politik seperti apa yang mereka pilih. Maksudnya di dalam hal ini yaitu diharapkan suasana dari sosial dan politik itu secara intern atau sekolah, berikut juga di luar itu dalam keadaan yang kondusif, di mana rasa aman, nyaman itu dapat mereka rasakan sehingga mereka dengan baik dapat menyerap pembelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya. Dalam merancang suatu kurikulum kita mengenal ada beberapa faktor penting. Yang pertama sekali yaitu kurikulum yang disensor, kemudian kurikulum pengganti atau compensatory kurikulum. Yang ketiga, ketidaksesuaian kurikulum atau irrelevant kurikulum. Lalu yang keempat, kurikulum yang muncul atau emerging kurikulum. Baik, pertama pembahasan kita lakukan pada kurikulum yang disensor. Ada beberapa hal yang patut kita jadikan catatan dalam hal ini. Yang pertama, kurikulum disensor itu bukan karena kebijakan atau aturan saja. Yang kedua, tapi lebih pada penyesuaian kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, kurikulum itu jangan dibuat atas kepentingan kelompok. Yang keempat, tetapi kita juga harus melihat dari kebutuhan pasar. Yang kelima, pemerintah harus menyeleksi tim perumus kurikulum. Dan yang terakhir, suksesnya kurikulum itu jika dapat menjawab kebutuhan pasar. Pada penggantian kurikulum ini dimulai pada tahun 1950, di mana fokus utama memang terletak pada kurikulum sekolah dasar. Kita mengenal adanya rencana pelajaran terurai pada kurikulum sekolah dasar tahun 1950. Di tahun 1960, kita mengenal adanya kurikulum kewajiban belajar sekolah dasar. Di tahun 1968, kita mengenal adanya kurikulum 1968. Lalu pada tahun 1970, kita mengenal adanya kurikulum berhitung pada pelajaran matematika modern. Pada tahun 1975 atau lebih dikenal dengan tahun 1900 atau tahun kurikulum 1975, kita mengenal adanya fokus pada pelajaran matematika, pendidikan moral Pancasila, serta pendidikan kewarganegaraan. Di tahun 1984, kita mengenal adanya kurikulum cara belajar siswa aktif atau lebih dikenal dengan CBSA. Lalu pada tahun 1991,
kita mengenal adanya kurikulum tahun 1994. Pada tahun 2004, kita mengenal adanya kurikulum yang berbasis kompetensi atau KBK. Lalu pada tahun 2006, kita mengenal kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Lalu yang terakhir, kita mengenal kurikulum 2013. Ini berdasarkan dari peraturan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2012. Pada program penggantian dapat kita kategorikan dalam beberapa hal. Yang pertama sekali yaitu target population. Fokus utama dari target population adalah taman kanak-kanak sebagai peserta didik. Berikut juga adalah guru-gurunya, dalam hal ini adalah pendidik. Yang kedua, ancaman. Yaitu ancamannya dapat merupakan 3 hal dalam hal ini, yaitu remedial, pengayaan, dan terakhir adalah melakukan terapi. Lalu yang ketiga yaitu pelayanan. Pelayanan lebih terfokus pada kurikulum, pembelajaran, lingkungan sekolah, dan juga kelompok. Lalu yang keempat adalah aturan masyarakat kota dan pinggiran. Dan yang terakhir yaitu kebijakan yang meliputi lokal, kabupaten, atau daerah, berikut juga secara nasional. Pada kurikulum pengganti itu lebih condong kepada penambahan dan pengujian, tidak mengubah secara mendasar. Programnya antara lain yaitu pendidikan dasar atau pendidikan anak usia dini. Kemudian yang kedua adalah pendidikan awal anak. Yang ketiga, program keterampilan dasar. Yang keempat, materi dan media pembelajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran. Yang keenam, program konseling. Yang ketujuh, program tutor. Yang kedelapan, penambahan personal sekolah. Yang kesembilan, program pengikutsertaan orang tua. Yang ke-10, organisasi sekolah. Yang ke-11, program pemusatan kelompok atau masyarakat. Yang ke-12, pencegahan atau drop out dan program kejuruan. Yang ke-13 adalah program pendidikan tinggi. Dan yang terakhir adalah program pendidikan orang dewasa. Pada dasarnya ada 4 kegagalan yang cenderung terjadi pada masalah-masalah dan harapan atau problem dan prospeknya. Yang pertama adalah kebanyakan program. Yang kedua, program kurang mencapai daerah sasaran sehingga hubungan output dan input tidak terjadi dengan baik. Yang ketiga, beberapa program dinyatakan menghilang. Dan yang keempat, kebanyakan keberhasilan didasarkan tidak pada data, tapi pada kasus kecurangan yang banyak terjadi. Jikalau dievaluasi, kebanyakan program ini dibuktikan secara tidak efektif. Kritikan-kritikan pendidikan yang sering muncul akibat kurikulum pengganti. Yang pertama adalah perencanaan yang gegabah dan sangat lambat. Yang kedua, pengaturan yang salah dan termasuk pengaturan dana juga salah. Yang ketiga, ketergantungan. Orang-orang yang terhormat bersembunyi di bawah kepemimpinan mereka. Yang keempat, biaya konsultasi yang besar bila dinilai dari pekerjaan yang sering tidak selesai atau hasil yang buruk. Yang berikutnya adalah miskin akan adanya kegunaan. Yang ke-6 yaitu gaji yang besar untuk membayar orang-orang yang tidak bekerja pada tingkatan administrasi. Yang ke-7, kurangnya berpartisipasi dalam pendidikan. Yang ke-8, tujuan yang samar-samar. Yang ke-9, prosedur penilaian yang tidak jelas. Yang ke-10, mutu layanan yang tidak baik. Dan yang terakhir adalah banyak program-program yang didanai
dan tidak berjalan secara efektif. Perubahan yang sangat diharapkan dari program pengganti. Yang pertama, tujuan dan pernyataan yang jelas. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Yang ketiga, iklim yang tinggi, realistik, dan ada harapan-harapan baru untuk peserta didik. Yang keempat, pendekatan belajar yang disusun secara bertahap. Yang kelima, memilih pendidikan sesuai dengan kebutuhan anak. Yang keenam, menekankan pada keterampilan dasar. Yang ketujuh, penggunaan waktu lebih banyak untuk tugas-tugas. Yang kedelapan, peningkatan monitoring tentang kemajuan peserta didik. Yang kesembilan, keterlibatan orang tua yang lebih besar, dan yang terakhir, perkembangan staf dan pelayanan pendidik. Ketidaksesuaian kurikulum atau irrelevan kurikulum itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, kurikulum memang harus disesuaikan atau dicocokkan karena perubahan sosial lebih cepat daripada kebutuhan kurikulum. Yang kedua, kurikulum antiseptik, maksudnya materi tidak bisa dipisahkan dari kenyataan peserta didik. Yang ketiga, yaitu kurikulum yang bernilai sepele, ada the trivial kurikulum. Baik, pembahasan kita selanjutnya yaitu kurikulum yang muncul atau emerging kurikulum. Yang pertama, pendidikan seks. Yang kedua, pendidikan multibudaya, dan yang ketiga adalah pendidikan rintangan pendidikan. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa pendidikan seks itu rupanya masih menjadi kontroversi oleh beberapa kelompok konservatif, di mana menurut mereka pendidikan seks itu harus dijadikan tujuan kurikulum, karena mempelajari pendidikan seks itu memberikan dorongan kepada remaja untuk mengetahui kapan saat kehamilan, kapan belum, dan kemudian bagaimana tentang lesbian tersebut, dan juga bagaimana tentang homoseksual. Ini sangat diperlukan apalagi dengan semakin maraknya hal-hal seperti itu dalam masyarakat dewasa ini. Namun, bagi konselor dan pendidik itu masih berpendapat bahwa sekolah itu rupanya kurang memberikan informasi seks bagi remaja. Sementara kebiasaan mempelajari biologi, fisika juga ditambah dengan menceritakan pengetahuan tentang bagaimana itu pacaran, bagaimana itu pernikahan, menjadi orang tua, dan juga menjaga kesehatan masih merupakan topik yang dibicarakan saat ini. Sementara topik seks masih tabu di sekolah, dan sekarang pendidikan seks itu rupanya muncul ke permukaan, di mana munculnya pendidikan seks melalui berbagai disiplin ilmu seperti karya ilmiah, sejarah, budaya, dan filsafat. Hal ini dapat kita melihat bukti dari suatu penelitian yang sudah pernah dilakukan. Karena kurang lebih dari 1,1 juta remaja wanita sudah hamil setiap tahun. 4 dari 10 wanita hamil sebelum usia 20. 2 dari 20 sudah memiliki anak. Kurang lebih dari 7 juta remaja putra dan 5 juta remaja putri sudah aktif dalam seks. Dan rata-rata mereka memulai hubungan itu berusia 16,4 tahun. Sedangkan di wilayah kota itu berusia 14 tahun. Kesimpulannya, ternyata kurikulum pendidikan itu timbul sesuai dengan masalah yang timbul atau sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti juga yang sudah disampaikan sebelumnya, pendidikan multibudaya itu diperlukan karena negara Indonesia memiliki keanekaragaman etnis dan budaya. Sekolah akan memberikan kontribusi sebagai tempat proses pemersatu interaksi sosial, akulturasi, dan penyesuaian diri. Secara spesifiknya menawarkan materi-materi antara lain. Yang pertama adalah keberagaman suku etnis dan jenis kelamin. Yang kedua, mengajarkan nilai-nilai tentang perbedaan budaya dan HAM.
Yang juga berikut diri sendiri. Yang ketiga, kebersamaan dan macam-macam budaya etnis dalam menjalani aktivitas sama-sama di sekolah dan berikut juga di kelas. Yang keempat, mendorong banyaknya bahasa. Yang kelima, meminta pendidik membuat program pendidikan tentang multi budaya. Rintangan pendidikan sering terjadi pada saat penyampaian pembelajaran. Hal ini diakibatkan karena setiap anak itu berbeda antara satu dan lainnya. Ada beberapa konsep pada rintangan pendidikan. Yang pertama, memberikan kebebasan pendidikan pada peserta didik. Yang kedua, mengesahkan atau memvalidasi tes dan mengevaluasi peserta didik. Yang ketiga, memprogram IEP atau Individual Education Plus, baik secara jangka pendek atau jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, semua peserta didik dalam pendidikan jangan dibatasi di lingkungan bagi peserta didik saja. Pada kenyataannya, terdapat gangguan-gangguan kurikulum pendidikan bagi peserta didik dengan pendidikan kebutuhan khusus. Yang pertama, tekanan kebutuhan sosial dan emosional peserta didik. Yang kedua, kehati-hatian evaluasi secara reguler dilakukan berdasarkan kriteria penampilan peserta didik yang harus mengarah pada kemajuan peserta didik itu sendiri. Yang ketiga, penempatan kelas berdasarkan pada pretest dari masing-masing kualitas dan kuantitas si anak. Yang keempat, prosedur penilaian yang baik harus dikembangkan dan prosedurnya harus sesuai dengan yang digunakan oleh profesional yang memiliki kemampuan dalam menginterpretasi. Yang kelima, tim pendekatan termasuk pendidik di kelas harus tahu apabila anak membutuhkan pelayanan khusus, pelayanan apa yang harus disediakan, dan bagaimana melakukan pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, ukuran kelas harus dibatasi sesuai dengan jumlah peserta didik. Hal ini akan membuat peserta didik itu menjadi puas. Pada isu krusial kurikulum, pembahasan dimulai dari bagaimana kurikulum direncanakan dan dilaksanakan pada tingkat lokal atau daerah. Hampir semua ahli kurikulum menggunakan pendekatan rasional saintifik atau sudut pandang human relation dan mencari solusi dari konflik berbasiskan analisis, argumentasi, dan prinsip dalam merencanakan dan melaksanakan kurikulum pada tingkatan lokal atau daerah. Bahasa yang digunakan oleh para ahli untuk menggambarkan proses pada umumnya itu adalah decision making. Yang kedua adalah planning, yang ketiga adalah riset, dan yang terakhir adalah development. Selain itu juga ada beberapa sumber penting yang sangat menentukan kebijakan dalam kurikulum. Yang pertama bagi Indonesia terutama sekali adalah Menteri Pendidikan. Yang kedua adalah pengusaha. Yang ketiga adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah politisi. Penyebab dari kesimpulan yang bisa diambil dari perlakuan konvensional terhadap pengembangan kurikulum sebagai suatu kegiatan profesional sepertinya tidak tepat. Hal ini diakibatkan karena satu, mengabaikan realitas kekuatan politik yang dimiliki di luar orang-orang profesional. Yang kedua, ada pertanyaan politisi, yaitu siapa yang sebenarnya menentukan kurikulum dan melalui langkah apa yang dia bisa mempengaruhi. Yang ketiga, identifikasi sumber kebijakan kurikulum sangat bervariasi yang menyebabkan hanya mitos kalau kontrol kurikulum bisa dilakukan secara lokal. Dan yang terakhir, memiliki kebijakan politik sebagaimana kita memiliki komite kurikulum atau komite sekolah. Yang terakhir pembahasan adalah elemen prosedur tadi awal implementasi dari program kurikulum. Ini terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama, personal dan waktu. Penelitian dilaksanakan sebelum mencobakan kurikulum yang baru di mana porsi terbesar adalah implementasi oleh pendidik di sekolah. Berikutnya adalah area kurikulum.
di mana setiap area di atas mewakili seperangkat pengembangan dan implementasi dari program kurikulum itu sendiri. Kemudian kegunaan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung integrasi kurikulum yang baru ke dalam pemikiran pendidik, terutama dalam hal aplikasi dan kelayakannya. Lalu kemudian pertumbuhan dan potensial. Penelitian pra-implementasi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memacu pengembangan dan integrasi kurikulum baru, tetapi untuk pengembangan profesional pendidik itu sendiri. Dan yang terakhir, struktur. Pendidik dan penyusun kurikulum bertemu untuk mendiskusikan program baru, terutama menyangkut wilayah filosofi, sosiologi, teknologi, psikologi, dan evaluasi. Demikian pembahasan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa di channel saya yang lainnya. Terima kasih.